Di metode garis lurus ini, cirinya beban penyusutan setiap tahun jumlahnya sama. Misalkan, tahun 2020 beban penyusutannya 20 juta. Nah, di tahun depan atau tahun 2021, beban penyusutannya sama, 20 juta. Untuk rumus penyusutannya sendiri, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan pada tanggal 1 Desember 2010, PT Mantapu membeli mobil dengan harga perolehan 85 juta. Kendaraan ini diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Yang harus kalian lakukan adalah menghitung penyusutan dan membuat tabel penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Kira-kira ada poin atau informasi apa saja yang terdapat dalam soal ini? Betul sekali. Yang pertama, harga perolehan mobilnya 85 juta. Yang kedua, umur ekonomis mesinnya 5 tahun. Dan yang terakhir nilai residunya 10 juta. Kita langsung jawab di sini saja ya. Nah, kebetulan ini sudah Ibu siapkan tabelnya juga. Masih ingat kan rumus penyusutannya bagaimana? Ya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehannya berapa? 85 juta. Kemudian nilai residunya berapa? Ya, 10 juta. Kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Kalian ikut menghitung ya. Hasilnya 15 juta. Nah, jadi beban penyusutannya 15 juta. Setelah menghitung beban penyusutan, langkah selanjutnya kita membuat seperti ini, tabel penyusutan. Kolomnya diantaranya ada nomor, periode, perhitungan beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, kita langsung saja sebelum kita beranjak ke tabel penyusutan, karena mobilnya ini kan dibeli 1 Desember 2010. Umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti diperkirakan dapat digunakan sampai tahun berapa? Ya, betul sekali sampai tahun 2015 karena 5 tahun. Tapi sampai bulan apa? Jika dibelinya tanggal 1 Desember, jadi kita harus menggenapkan selama 5 tahun. Berarti umur ekonomis mobil diperkirakan dapat digunakan sampai dengan November tahun 2015 karena 5 tahun. Langsung saja kita tulis di sini periodenya karena belinya tahun 2010, jadi tahun 2010 tetap ditulis. Nah, untuk perhitungan penyusutannya berapa?
Karena tahun 2010 ini kan belinya tanggal 1 Desember 2010. Sedangkan di akhir tahun atau tanggal 31 Desember itu kita harus sudah menyusutkan kendaraan ini. Berarti gimana cara ngitungnya? Berarti 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember itu berapa bulan? Ayo. Ya, betul sekali, 1 bulan. 1 bulan. Jadi menghitungnya 1/12, 1 dari 1 bulan yang digunakan ini, kemudian 12-nya dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Kemudian dikalikan dengan beban penyusutan, yakni 15 juta. Nah, langsung saja caranya kita kopikan ke sini. Hasilnya berapa? 1/12 dikali 15 juta. Ayo, silakan dihitung. Hasilnya 1.250.000. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutan, karena masih tahun pertama, akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutannya, 1.250.000 ya. Kemudian untuk nilai bukunya kira-kira berapa? Jadi nilai buku itu dari harga perolehannya berapa? 85 juta. 85 juta dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2010. Nah, nilai bukunya 83.750.000. Kemudian untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 itu beban penyusutannya, cara menghitungnya gimana? 12/12 dikali 15 juta atau bisa langsung 15 juta. Nah, berarti beban penyusutannya 15 juta ya. Untuk akumulasi penyusutannya, kenapa kok 12/12? Nah, karena kan kalau yang tahun 2010 ini kita belinya 1 Desember. Kemudian tanggal 31 Desember sudah harus disusutkan. Jadi perhitungannya 1/12. Kalau untuk tahun 2011, kita menyusutkannya 31 Desember tahun 2011. Jadi ngitungnya dari Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 itu 12 bulan. Seperti itu ya. Jadi 12 dibagi 12, 12/12 dikali 15 juta, itu nilainya 15 juta. Atau kalian bisa langsung ditulis 15 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutannya, berarti akumulasi beban penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun 2011. Untuk nilai bukunya, nilai buku tahun 2010 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2011. Kemudian caranya untuk tahun 2012, 2013, sampai 2014 caranya sama.
Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutannya langsung di copy saja. Nilai bukunya juga sama. Nah, untuk tahun 2015, perhitungan beban penyusutannya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti ini kan kendaraannya sudah disusutkan selama 1, 2, 3, 4 tahun lebih 1 bulan ya. Kalau umur ekonomisnya 5 tahun, berarti kurang berapa bulan? Ya, betul, kurang 11 bulan. Jadi, menghitungnya 11/12 dikali dengan 15 juta. Hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya 13.750.000. Jadi seperti itu cara membuat tabel penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, jadi untuk mengetahui apakah tabel penyusutan yang sudah kita buat ini benar atau salah, ada 2 caranya. Yang pertama kita lihat nilai buku tahun 2015 itu harus sama dengan nilai residu yang diperkirakan oleh perusahaan, yakni 10 juta. Kalau dilihat nilai residu dan nilai buku di tahun 2015 sama ya. Kemudian, cara yang kedua, kita lihat akumulasi penyusutan tahun 2015 dan nilai buku tahun 2015 apabila dijumlahkan. Kita jumlahkan ya, yang akumulasi penyusutan tahun 2015 dengan nilai buku tahun 2015 apabila dijumlahkan, nilainya sama dengan harga perolehan. Ini ya sama. Jadi kalau sudah dilakukan pengecekan dan nilainya sama, berarti tabel yang kita buat sudah benar. Ya, terus setelah itu langkah selanjutnya kita harus setelah membuat tabel penyusutan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yakni membuat jurnal penyesuaian. Nah, misalkan kita membuat jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2010. Jurnalnya bagaimana? Nah, jadi jurnalnya untuk sisi kreditnya beban penyusutan kendaraan nilainya berapa? Nah, untuk nilainya kita lihat di beban penyusutan tahun 2010 karena kita buat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2010. Nah, untuk sisi kreditnya apa? Ya, akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan ini merupakan akun kontra dari kendaraan itu sendiri. Bertambahnya di sebelah kredit. Sejumlah 1.250.000. Akun ini digunakan untuk mengurangi nilai kendaraan tersebut.